Oke guys, video kali ini kita akan ngebahas tentang tips iklan kata kunci Shopee anti boncos. Jadi nanti di sini saya akan berikan tips-tips yang saya terapkan di toko saya untuk meminimalisir keboncosan saat memulai beriklan kata kunci di Shopee ya guys. Dan ini tuh udah berhasil ya di toko saya dan lumayan ya. Ada beberapa produk saya yang nggak boncos karena menerapkan tips-tips berikut nanti yang akan saya jelaskan lebih detail ya. Dan by the way guys, untuk materinya nanti saya akan jelaskannya lewat PowerPoint ya atau PPT biar teman-teman di sini tuh makin mudah untuk memahaminya dan bisa diterapkan langsung ke toko teman-teman ya untuk meminimalisir keboncosan dalam beriklan kata kunci di Shopee. Dan ya, mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke PPT-nya. Let's go. Baik, di sini adalah iklan kata kunci Shopee ya, anti boncos. Langsung aja kita akan masuk ke persiapannya ya. Nah, jadi guys, sebelum kita itu beriklan ya untuk meminimalisir keboncosan, kita harus mempunyai persiapan dulu nih ya. Jadi kalau dianalogikan nih dalam perang gitu ya, kita sebelum perang kita harus persiapan dulu ya, mulai dari senjatanya, terus juga pasukannya ya, terus juga strateginya, dan lain sebagainya guys. Jadi ini sama juga ya, kalau dalam beriklan kita juga harus mempersiapkan ya, sebelum kita itu melakukan atau mengaktifkan iklan. Ya itu tadi, gunanya untuk supaya kita nggak sampai boncos gitu ya. Nah persiapannya, kalau yang saya terapkan di toko saya itu ada 4 ya, yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah modal ya, modal untuk beriklan. Jadi di sini untuk modal pun juga kalau teman-teman yang modalnya itu terbatas gitu ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar menentukan strategi ya dalam modal iklan ini. Karena modal kita terbatas, gimana caranya modal kita yang terbatas ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya guys. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Selanjutnya selain modal juga ada yang namanya produk. Jadi dalam beriklan kata kunci di Shopee itu juga penting ya dalam memilih produk. Karena nggak semua produk yang ada di toko kita itu bisa diiklankan guys. Jadi kita memang harus ya memilih produk mana yang bagus yang bisa kita iklankan gitu ya. Mulai dari konversinya dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ya dalam memilih produk sebelum diiklankan. Selanjutnya selain produk juga ada yang namanya performa toko ya guys. Nah performa toko ini kalau diibaratkan dalam perang gitu ya, maka performa toko ini adalah pertahanannya ya. Jadi kalau misalnya pertahanan kita itu lemah, ya percuma ya kalau misalnya serangan kita kuat tapi pertahanan kita lemah. Musuh sekali serang ya kita hancur gitu guys ya. Jadi performa toko ini penting banget ya supaya iklan kalian itu nggak sampai boncos. Karena percuma kalau misalnya modal kalian banyak, produk kalian bagus, tapi kalau performa produk kalian itu jelek, performa toko maksudnya itu jelek, ya kalian boncos gitu guys ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail performa tokonya apa aja gitu ya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kalian juga harus memiliki skill dalam beriklan ya. Karena penting juga ya guys ya skill dalam beriklan ini. Jadi kalian ya minimal ya harus bisa riset kata kunci dan juga riset produk ya. Nanti kita akan jelaskan lah skill apa aja yang perlu dimiliki ya sebelum kita itu mengaktifkan iklan. Oke? Baik, mungkin langsung aja ya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang modal ya. Nah, di sini kalau misalnya modal kalian terbatas gitu ya, dalam beriklan guys ya, kalau misalnya modal kalian terbatas, walaupun modal kalian itu terbatas dalam beriklan, minimal iklan kalian itu harus aktif selama 1 bulan. Oke, minimal kalian aktif 1 bulan iklannya itu. Nggak boleh non-aktif ya iklannya. Dalam 1 bulan itu harus terus jalan iklannya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya iklan kita itu aktif selama 1 bulan, kita bisa mendapatkan data yang akurat guys. Jadi selama 1 bulan itu kan kita udah melewati tanggal gajian, tanggal tua ya, di mana tanggal orang-orang itu nggak punya uang. Jadi kita bisa mendapatkan data yang akurat dari situ. Kalau misalnya iklan kita jalannya itu selama 1 bulan. Nah, di sini sebagai contoh, saya itu cuma punya modal katakanlah 900.000 gitu ya. Ini modal minimal ya, 900.000 terus. Nah, berarti saya bisa kasih budget hariannya adalah 30.000. Dengan pasang bid per kata kunci itu adalah 300 per klik ya. Ini mau pakai pencocokan apa aja, mau pakai luas, mau pakai spesifik. Pokoknya maksimal bidnya per kliknya itu adalah 300. Kenapa? Karena dengan budget harian 30.000, terus bidnya per kata kunci itu 300, yang bisa kita dapetin adalah 100 klik guys ya. Jadi kita bisa dapetin ya kira-kira 100 pengunjung lah ya. Nah, kalau misalnya konversi produk kita itu katakanlah di atas 1%, berarti dari 100 klik ini minimal ada 1 orang yang beli guys ya. Jadi ini guys ya analoginya nih. Jadi kita budget hariannya 30.000 untuk apa? Supaya kita bisa jalanin iklan itu selama 1 bulan ya. Kalian tinggal kalikan aja itu 30.000 dikali 30 ya. Yaitu kan 1 bulan kan 30 hari. Dan nanti hasilnya kan 900.000 sesuai dengan budget maksimal kita ya. Makanya di sini budget harian kita itu 30.000. Bidnya kita pasang 300 ya. Kenapa 300? Supaya bisa dapetin 100 klik ya per hari itu.
Karena kan di sini budget harian kita cuma 30.000. Kalau 300 per klik berarti kita bisa dapetin ya 100 klikan ya guys ya. Kurang lebih kayak gitulah guys ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa mengerti ya. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian free untuk komen di bawah. Nanti kita akan jawab ya untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya adalah tentang produk ya guys ya. Nah, produk nih. Jadi sebelum kita beriklan, kita kan harus memilih produk dulu ya. Kira-kira produk mana yang bagus, karena nggak semua produk itu bisa diiklankan. Nah, dalam toko saya sendiri yang saya terapkan ya di toko saya sebelum beriklan, saya memilih produk ada 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu adalah minimal produk tersebut itu konversinya 2%. Oke, konversinya minimal 2% ya. Kalau misalnya produknya itu konversinya di bawah 2%, saya nonaktifkan atau nggak saya iklanin itu produk ya. Jadi minimal konversi produk tersebut 2%. Nah, buat yang belum tahu ya, konversi itu apa? Konversi itu adalah jumlah orang yang klik dibanding dengan jumlah orang yang beli. Misalnya, dari 100 orang yang klik, itu ada 2 orang yang beli. Berarti konversi kita adalah 2%, guys. Kalau lebih seperti itu ya. Nah, untuk melihat konversinya, gimana cara melihat konversi produk ya? Kalian tinggal pergi aja ya ke bisnis saya ya guys ya. Kalian tinggal pergi aja ke halaman beranda ya. Terus nanti kalian scroll aja ke bawah. Nah, kalian scroll aja ke bawah gitu ya. Kalian pilih yang ini data. Terus ini bisnis saya. Nanti akan muncul ketampilan seperti ini. Nah, kalian nanti klik aja produk. Setelah itu kalian klik performa produk. Dan periode datanya kalian bisa pilih dalam 30 hari terakhir atau dalam 1 bulan gitu ya. Untuk dapetin data yang akurat. Nah, selanjutnya di sini pilih kriterianya, kalian cukup checklist yang pengunjung produk sama tingkat konversi. Kalau udah ini kita ini lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih konversi produk kita. Ini ada yang 3% ya, ada yang sampai 5%, ada yang sampai 21%. Nah, di sini kalian pilihlah konversi yang minimal itu 2% ya. Kalau misalnya 3% kayak gini, berarti ini produk bisa dicoba untuk diiklankan ya, guys. Seperti itu. Sekarang kita akan balik lagi ke PowerPoint. Nah, jadi itu ya, pertama kriteria produknya adalah konversinya minimal 2%. Selanjutnya kalau misalnya produk ini itu konversinya udah di atas 2% atau 2% pas gitu ya. Selanjutnya kita cek ya, rating produk tersebut. Rating ini adalah ini ya guys ya, ulasan-ulasan gitu ya. Kalau misalnya ulasan kalian tuh produknya kebanyakan yang ngasih bintang 5, maka ratingnya bagus ya. Biasanya sih 4,9an ya. Kalau misalnya kita produknya itu banyak yang review dengan bintang 5. Nah, di sini rating minimal produknya sebelum diiklanin, kalian cek adalah minimal 4,7 ya. Kenapa 4,7? Karena kalau misalnya kita rating produknya 4,7, biasanya sih yang ngasih review atau ngasih ulasan itu rata-rata ngasih bintang 5 sampai 3 ya. Jadi masih lumayan bagus lah guys ya. Dan rating produk ini juga penting banget ya untuk sebelum kita beriklan. Kalau misalnya rating produk kita itu jelek, biasanya kalau diiklanin ya juga jelek guys ya. Karena kan pembeli sebelum beli itu kan ngecek dulu tuh rating produk ini bagus atau enggak gitu ya. Atau ulasannya bagus atau enggak. Jadi kalian harus perhatikan konversi dan juga rating ya sebelum kalian itu mengiklankan produk kalian. Tapi kalau misalnya konversinya udah bagus, ratingnya pun juga oke, kalian langsung gas aja iklan guys ya untuk di testing. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian udah paham ya tentang modal dan juga tentang produk, selanjutnya adalah persiapan tentang performa toko. Nah, ini performa toko ya. Kalau bisa performa toko kalian itu di poinnya ya, poin penalti kalian di toko Shopee kalian, itu kalau bisa maksimalin sampai 2 ya. Jangan sampai lebih dari 2 guys. Kenapa? Karena kalau misalnya poin penalti kalian itu misalnya katakanlah 3 gitu ya, maka kalian akan tertutup ya fitur-fiturnya. Banyak fitur-fitur yang nggak bisa kalian gunakan. Kayak misalnya flash sale ya, flash sale toko saya, kalian nggak bakalan dapat tuh. Terus juga kalau misalnya kalian udah star seller kalian bahkan dicabut. Kalau misalnya poin penalti kalian itu udah 3 ya. Jadi kalian udah nggak bisa star seller lagi tuh. Jadi makanya di sini kalian harus jaga ya. Poin penalti kalian kalau bisa jangan sampai 3. Oke? Nah, untuk menjaga poin penalti, kalian bisa memperhatikan ketiga ini. Pertama adalah fast respon ya. Kalau bisa dicepet lah ya, fast respon untuk chat itu. Jika ada customer yang nanya, sebelum 5 menit harus kalian udah jawab gitu ya, supaya respon chat kalian itu bagus di performa tokonya. Selanjutnya adalah pengirimannya pun juga kalian harus cepat ya. Karena percuma kalau misalnya pengiriman kalian lambat gitu ya, maka nanti pembeli-pembeli bakalan banyak yang komplain guys. Dan akhirnya dia bakalan ngasih bintang produk kalian itu cuma 1, 3 gitu ya. Makanya di sini kalian harus pastikan pengirimannya itu cepat ya produk kalian. Selanjutnya juga kalian harus memiliki produk yang selalu ready. Jangan sampai produk kalian itu kosong ya. Tiba-tiba kosong gitu. Nanti pasti bakalan akan menyebabkan dibatalkan produk tersebut ya. Karena kan misalnya si customer pesen produk A. Ternyata produk A di toko kita nggak ada. Maka kan terpaksa kita cancel gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan cancel pesanan, performa toko kita bakalan jelek dan bakalan kena poin penalti nanti toko kita guys. Jadi itu ya.
untuk menjaga performa toko, dan perlu kalian perhatikan faktor-faktor ini sebelum beriklan ya, tentang performa toko. Next, selanjutnya adalah yang terakhir ya, faktor terakhir yaitu adalah skill dalam beriklan ya guys ya. Jadi kalau misalnya modal kalian udah ada dan kalian udah paham nih tentang strategi modal, terus juga dalam strategi memilih produk kalian juga udah paham ya, bagaimana cara memilih produk sebelum diiklankan. Selanjutnya kalian juga udah paham katakanlah dalam memilih performa toko ya. Jadi performa toko kalian ternyata udah bagus. Nah selanjutnya kalian harus perhatikan skill kalian ya. Kira-kira kalian ini udah bisa belum ya mempunyai skill yang iklan gitu ya. Nah, yang perlu kalian miliki guys, skill dalam beriklan itu ada 2 sebenarnya. Yaitu testing ya, dan juga evaluasi. Sebenarnya dalam beriklan itu cuma 2 itu guys ya, testing dan juga evaluasi. Nah, dalam testing itu ada 2 juga. Pertama adalah mental ya. Kenapa mental? Karena dalam beriklan kita itu mengeluarkan uang ya guys. Dan itu belum tentu profit atau belum tentu untung. Malah kebanyakan biasanya malah boncos kalau misalnya kita awal-awal. Jadi kita memang harus punya mental yang kuat gitu ya. Karena banyak banget seller-seller yang baru keluar uang 100.000, iklannya belum jalan dalam 1 bulan, udah dinonaktifkan iklannya. Sayang banget gitu ya. Karena dia nggak rela ya kehilangan uangnya 100.000. Padahal dalam beriklan bisa jadi di bulan pertama kita itu boncos, tapi di bulan selanjutnya kita untung guys ya. Jadi kalian perlu mental yang kuat dalam beriklan ya. Dan yang kedua adalah kalian juga harus bisa meriset ya. Entah itu meriset produk, maupun juga meriset kata kunci dalam beriklan. Kalian harus bisa ya. Nah, untuk dalam meriset produk dan juga meriset kata kunci pun juga sudah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Detail banget ya di video tersebut sudah saya bahas. Kalian bisa tonton aja, linknya di pojok kanan atas ya guys ya, untuk melihat videonya. Kalau misalnya dibahas di sini, nanti bakalan kelamaan durasinya ya. Ini aja udah di atas 10 menit nih. Jadi itu ya, pertama kalian harus punya skill testing ya, yaitu mental dan juga riset produk dan kata kunci. Selanjutnya di skill evaluasi ya. Nah, di evaluasi ini kalian harus punya atau harus bisa membaca data bisnis iklan ya. Dalam data bisnis iklan, dan juga kalian harus bisa membaca data bisnis saya ya. Dan ini juga udah pernah saya jelaskan detail banget di video khusus ya. Kalian bisa tonton aja di pojok kanan atas kalau misalnya kalian mau belajar lebih detail ya guys. Jadi itulah skill yang harus kalian miliki sebelum kalian itu memulai beriklan ya, untuk meminimalisir keboncosan. Baik. Jadi kayak gitu kan guys ya, tips gimana caranya iklan kata kunci Shopee kita itu nggak boncos ya, atau ya bisa dibilang meminimalisir lah keboncosan ya. Karena biasanya boncos itu persenannya lebih besar ya guys ya, dominan lah, lebih banyak itu persennya. Kalau katakanlah dari 100%, biasanya angka boncosnya bisa sampai di atas 50% ya, lebih dominan biasanya, khususnya produk-produk baru. Tapi ya balik lagi ke toko teman-teman, karena setiap toko dalam beriklan itu beda-beda ya, mulai dari bidnya, terus juga pencocokannya, dan lain sebagainya guys. Jadi kalian harus testing dan juga evaluasi. Sebenarnya 2 kata kunci itu sih yang penting dalam beriklan kata kunci di Shopee guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga bisa membantu iklan kalian ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.